Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifanilia, kelas 12-1. Saya akan mengambil PKK, yaitu tentang bab 1, harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah semua biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan perusahaan untuk proses produksi sehingga barang atau jasa tersebut siap dijual. Adapun unsur-unsur biaya produksi, yaitu 1. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya per pabrik, biaya eksplisit, dan biaya implisit. Jenis-jenis biaya produksi yaitu jenis-jenis biaya produksi berdasarkan jangka waktunya. Yang pertama, jangka waktu pendek. Yang kedua, jangka waktu panjang. Yang kedua, jenis-jenis biaya produksi berdasarkan volume kegiatannya. Yang pertama, biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. B. Analisis biaya pada perusahaan public relation. Public relation adalah fungsi manajemen di suatu perusahaan atau organisasi, pada umumnya memiliki 4 unsur. Tujuan keempat unsur tersebut yaitu menjelaskan, mengumumkan, mempertahankan, atau mempromosikan kepada publik sehingga memperoleh saling pengertian dan iktikat baik. Yang C. Ruang lingkup analisis BP. Break-even point atau disebut juga BEP adalah suatu analisis yang bertujuan untuk menemukan suatu titik baik dalam unit atau rupiah yang menunjukkan biaya sama dengan pendapatan. Di sini ada tujuan analisis BP. Yang pertama, mendesain spesifikasi produk. Yang kedua, menentukan harga jual persatuan. Yang ketiga, menentukan jumlah produksi. Di sini ada asumsi dasar dan sasaran dalam analisis BP. A. Biaya yang terjadi dalam suatu perusahaan harus digolongkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. B. Biaya variabel yang secara total berubah sesuai dengan perubahan volume, sedangkan biaya tetap tidak mengalami perubahan secara total. Yang C. Jumlah biaya tetap tidak berubah walaupun ada perubahan kegiatan, sedangkan biaya tetap per unit akan berubah-ubah. Manfaat analisis BP yaitu 1. Sebagai dasar atau landasan merencanakan kegiatan operasional dalam usaha mencapai laba tertentu. Kedua, sebagai dasar atau landasan untuk mengendalikan kegiatan operasional yang sedang berjalan. Yang tiga, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan harga jual. Di sini ada tahapan dalam analisis break-even point BEP. A. Pengelompokan biaya. B. Pengalokasian biaya tetap dan biaya variabel. C. Penentuan margin kontribusi. D. Perhitungan tingkat break-even point atau BEP. Nah, di sini ada batas analisis BP. Di sini analisis BP dapat dirasakan manfaatnya apa? Bila titik BP dapat dipertahankan selama periode tertentu. Keadaan ini dipertahankan apabila biaya-biaya dan harga jual adalah konstan. Dan bab 2 adalah kegiatan pemasaran. Menurut John Washworth, pemasaran adalah sebuah usaha terpadu yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan memberikan keuntungan atau laba kepada perusahaan. Sedangkan menurut William J. Stanton, pemasaran adalah sistem keseluruhan dari berbagai kegiatan bisnis atau usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga barang atau jasa, mempromosikannya, mendistribusikannya, dan bisa memuaskan konsumen. Di sini ada tujuan perusahaan melakukan pemasaran. 1. Meneliti sumber-sumber produk yang dibutuhkan konsumen. Yang kedua, menetapkan saluran distribusi yang baik agar barang-barang dan jasa sampai ke tangan konsumen. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan pemasaran antara produsen dengan konsumen. Dan di sini ada fungsi pemasaran. A. Pengenalan produk. B. Riset. C. Distribusi. Dan D. Layanan pemajual. Konsep pemasaran. Konsep pemasaran ada 3. 1. Temukan keinginan pasar dan penuhilah. 2. Buatlah apa yang dapat dijual dan jangan berusaha menjual apa yang dapat dibuat. C. Cintailah pelanggan bukan produk Anda. Sistem pemasaran.
Ada 3 macam sistem pemasaran, yaitu sistem pemasaran vertikal, sistem pemasaran horizontal, dan sistem pemasaran ganda. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran berasal dari 2 kata, yaitu manajemen dan pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong, pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian dari program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Strategi pemasaran adalah pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran, dauran pemasaran, alokasi pemasaran dalam hubungan dengan keadaan lingkungan yang diharapkan dan kondisi persaingan. Di sini ada perkembangan pasar atau pemasaran. Faktor penyebab terjadinya yaitu A. Kebutuhan konsumen yang semakin meningkat, B. Lembaga pemasaran yang semakin berkembang, C. Kestabilan pemasaran yang semakin baik. Kegiatan dalam pemasaran penyebabnya yaitu A. Adanya produk yang tidak memuaskan konsumen, B. Adanya produk yang lamban pertumbuhannya, C. Adanya pola pembelian barang yang tidak tetap. Di sini ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah suatu cara untuk membedakan pasar menurut golongan pembeli, kebutuhan pemakai, motif, perilaku, dan kebiasaan pembelian. B. Media pemasaran. Adapun bentuk media pemasaran. 1. Above the line promotion atau disebut juga media lini atas. Yang kedua, below the line promotion atau disebut juga media lini bawah. Strategi media pemasaran yang dapat digunakan antara lain 1. Brosur, 2. Banner, 3. Stationery set, 4. Media massa dan internet. Ada bauran pemasaran. Marketing mix adalah suatu strategi pemasaran yang menetapkan dan menentukan bagaimana cara menjual produk kreatif mungkin. Ada 5 sarana yang menjadi bauran pemasaran. 1. Periklanan atau disebut juga advertising. Yang kedua, promosi penjualan atau disebut juga sales promotion. Yang ketiga, penjualan personal atau disebut juga personal selling. Yang keempat, pemasaran langsung atau disebut juga direct marketing. Yang kelima, hubungan masyarakat atau disebut juga public relation. Faktor dalam bauran pemasaran atau disebut juga marketing mix ada yaitu A. Faktor produk, B. Faktor harga, C. Faktor promosi, D. Faktor pendistribusian. Strategi marketing public relation dengan adalah strategi ada ini. Bab 3. Analisis laporan keuangan sederhana. Laporan keuangan dibuat dengan dasar kejujuran dan netral. Artinya, laporan keuangan dibuat tidak berdasarkan atas pesanan dari pemilik atau manajemen. Laporan keuangan yang pada mulanya hanyalah sebagai alat penguji dari pekerjaan bagian pembukuan. Untuk selanjutnya juga digunakan sebagai dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan. Kemudian dengan hasil penilaian tersebut pihak yang berkepentingan membuat suatu keputusan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang menyeluruh mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan. Prinsip dasar pembuatan laporan keuangan. Proses yang biasanya disebut pengkaitan biaya dan pendapatan, matching concept, melibatkan secara bersamaan atau gabungan penghasilan dan beban yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama. Karakteristik laporan keuangan. Yang ke-1 dapat dipahami, 2 relevan, 3 keandalan, 4 dapat dibandingkan, 5 fungsi laporan keuangan.
1. Sebagai media review. 2. Sebagai pedoman membuat keputusan. 3. Membantu menciptakan strategi baru. 4. Meningkatkan kredibilitas perusahaan. Pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan yaitu A. Manajemen perusahaan. B. Karyawan. C. Pemasok atau supplier. D. Investor. E. Pelanggan. F. Pemberi pinjaman atau kreditor. G. Pemerintah. H. Masyarakat. B. Penyusunan laporan keuangan bidang jasa. 1. Neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang disusun secara sistematis yang mengilustrasikan posisi keuangan pada suatu saat tertentu yang terdiri dari aktiva, utang, dan modal. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang mengilustrasikan pencapaian keberhasilan atau kegagalan yang menimpa suatu perusahaan dalam jangka waktu periode tertentu yang dinilai atau diukur dengan jumlah satuan ruang. Ketiga, laporan arus kas. Laporan arus kas atau disebut juga cash flow statement adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang kas atau perusahaan. Yang keempat, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah suatu laporan keuangan yang mengilustrasikan perubahan-perubahan atas modal yang terjadi pada suatu periode akuntansi. Analisis laporan keuangan. Di sini ada tujuan analisis laporan keuangan. Yang pertama, bahan pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi di suatu perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah perusahaan yang akan dimasuki tersebut memiliki prospek yang bagus. Yang ketiga, untuk mengetahui kondisi keuangan pesaing. Di sini ada metode yang digunakan dalam analisis laporan keuangan. Yang A. Analisis rasio, analisis common size, analisis DuPont, analisis cross section, analisis time series, metode pengamatan. D. Analisis laporan keuangan bidang jasa public relation. 1. Ruang lingkup analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah suatu alat analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas dalam periode tertentu. Metode analisis laporan keuangan lembaga keuangan yaitu 1. Analisis horizontal atau disebut juga dinamis. 2. Analisis vertikal disebut juga statis. Prosedur dalam analisis laporan lembaga keuangan ada 4. 3. 1. Memberikan interpretasi terhadap hasil perhitungan dan pengukuran yang telah dibuat. 2. Membuat laporan tentang posisi keuangan perusahaan. 3. Memberikan rekomendasi yang dibutuhkan sehubungan dengan hasil analisis tersebut. Bab 4. Evaluasi kegiatan usaha. Definisi usaha menurut para ahli, Hookes dan Kapor, usaha atau bisnis adalah suatu kegiatan individu untuk melakukan sesuatu yang terorganisasi serta menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Straub dan Ebner, usaha adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produk dan penjualan barang-barang serta jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh politik atau keuntungan. Jenis-jenis usaha yaitu usaha mikro, usaha besar, usaha kecil, dan perusahaan menengah. Hal yang harus diperhatikan dalam memulai usaha: yang pertama, mental yang kuat, perencanaan produk dan jasa, membuat visi dan misi, mengenali produk dan pasar, pengetahuan dasar manajemen organisasi, keuangan, pengelolaan keuangan, pemasaran, dan faktor X. Kegiatan usaha public relation. Public relation pada dasarnya merupakan segala bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun keluar antara suatu perusahaan dengan semua halayak-nya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada
saling pengertian. Tujuan kegiatan public relation ada 3, yaitu 1. Membangun identitas dan citra positif perusahaan. 2. Menghadapi krisis. 3. Mempromosikan aspek kemasyarakatan yang meliputi sasaran mempromosikan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik. Public Internet Public Relation meliputi perusahaan, A. Hubungan dengan karyawan, B. Hubungan dengan pemegang saham. Public External Public Relation meliputi A. Public press, B. Publik pemerintah, C. Publik masyarakat, D. Publik konsumen, dan E. Publik bidang pendidikan. Bentuk kegiatan public relation ada 5. Yang pertama, bentuk kegiatan penerangan atau informasi. Yang kedua, bentuk kegiatan peragaan. Yang ketiga, bentuk kegiatan dokumentasi. Yang keempat, bentuk kegiatan publisitas. Yang kelima, bentuk kegiatan pameran. Definisi evaluasi. Evaluasi merupakan suatu usaha untuk mengatur dan memberi nilai secara objektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya, di mana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di masa depan. Fungsi evaluasi yaitu memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebaikan, dan memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang menjadi pemilihan tujuan dan target. 3. Karakteristik evaluasi ada 4. Yang pertama, fokus nilai. Yang kedua, interdependensi fakta nilai. Yang ketiga, orientasi masa kini dan masa lampau. Yang keempat, dualitas nilai. Jenis-jenis evaluasi. Di sini ada 2 macam jenisnya. Yang pertama, berdasarkan waktu pelaksanaannya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Yang kedua, evaluasi berdasarkan tujuannya dibagi menjadi 4 jenis, yaitu evaluasi formulasi, evaluasi proses, evaluasi biaya, evaluasi dampak. Bab 5 yaitu promosi dan pemasaran online. Promosi berasal dari kata promote dalam bahasa Inggris yang berarti mengembangkan atau meningkatkan. Tujuan promosi produk yaitu 1. Menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. Yang kedua, untuk mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. Yang ketiga, menaikkan penjualan serta laba dan keuntungan. Jenis-jenis promosi produk adalah ada 3. Yang pertama, promosi secara fisik. Kedua, promosi melalui media tradisional. Yang ketiga, promosi melalui media digital. Kegiatan promosi produk dijelaskan masing-masingnya, yaitu 1. Periklanan. Yang kedua, personal selling. Yang ketiga, promosi penjualan. Yang keempat, publisitas. Kegiatan pemasaran online. Definisi pemasaran online adalah penggunaan internet dan teknologi digital yang berhubungan untuk mencapai tujuan pemasaran dan mendukung konsep pemasaran modern. Manfaat pemasaran online ada 5, yaitu 1. Penghubung efektif antara pemasar dan konsumen. 2. Banyak media pilihan. 3. Melakukan perubahan dengan cepat. 4. Menentukan sasaran demografis tertentu. 5. Kemampuan konversi instan. Keuntungan pemasaran online ada 6. 1. Organisasi lebih mudah dan sederhana. 2. Kemudahan mengelola barang. 3. Pelayanan lebih fokus. 4. Riset pasar lebih mudah. 5. Biaya pemasaran murah. 6. Kemudahan memilih target pasar. Kekurangan pemasaran online yaitu A. Ketergantungan pada teknologi. B. Isu keamanan dan privasi. C. Akses teknologi yang belum merata. D. Kompetisi global. Komponen pemasaran online
dibagi menjadi 8. 1. Social media marketing. 2. Search engine marketing. 3. Content marketing. 4. Online advertising. 5. Online public relation. 6. Email marketing. 7. Website. Dan 8. Conversion. Pemasaran online melalui media sosial. Media sosial adalah sebuah media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi berbagai dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Berikut adalah pengertian media sosial. Ciri-ciri media sosial yaitu pesan yang disampaikan bebas tanpa harus melalui suatu gatekeeper. Kedua, penerimaan pesan yang menentukan waktu interaksi. Yang ketiga, pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibanding media lainnya. Jenis-jenis media sosial. Yang pertama, online communities and forums. 2. Blog. 3. Social networks. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.